Jejak Purnomo Yusgiantoro dalam pusaran mafia migas di Indonesia, dekat dengan Riza Khalid. Purnomo Yusgiantoro merupakan salah satu nama yang tak asing lagi dalam dunia energi dan migas tanah air. Selama berkecimpung dalam sektor minyak dan gas, pria kelahiran Semarang, tanggal 16 Juni tahun 1951 ini diketahui memiliki jabatan pada beberapa posisi strategis. Mulai dari Sekretaris Jenderal dan Presiden OPEC 2004 pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika ia tengah fokus memimpin Purnomo Yusgiantoro Center di usia senjanya, namanya justru terseret dalam pusaran mafia migas karena kerap disebut-sebut berperan dalam membentuk jaringan bisnis yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk Muhammad Riza Khalid dengan julukannya yakni Mafia Migas Indonesia. Awal keterlibatan Purnomo di sektor migas. Purnomo memulai karirnya di dunia migas pada awal dekade 1990-an ketika diberi amanah sebagai staf khusus Menteri Pertambangan dan Energi, Ida Bagus Sujana. Kala itu, ia memiliki job description untuk merekrut sumber daya manusia (SDM) terbaik tanah air yang dianggap kompeten untuk membantu mengelola minyak dan gas nasional. Muhammad Riza Khalid MRC, pria yang memiliki darah keturunan Pakistan ini turut masuk dalam radar Purnomo ketika itu hingga kemudian dijuluki sebagai Gasolin Godfather. Masuknya Reza dalam karir di dunia migas sejak era 1980-an juga tak lepas dari kedekatannya yakni Bambang Trihatmojo, putra Presiden Soeharto dan pengusaha bernama Rosano Barak, adik ipar Surya Paloh sekaligus ayah dari Reino Barak. Bambang dan Rosano diketahui merupakan tokoh pendiri PT Bimantara Citra, yang kini bernama PT Global Mediacom terbuka setelah kepemilikan perusahaan tersebut dilepas kepada Heri Tanusudibjo melalui PT MNC Asia Holding Terbuka. Di awal kiprahnya dalam dunia migas, Reza berperan sebagai calo kapal kargo yang diminta Bambang untuk mencari kapal yang bisa mendistribusikan minyak Pertamina ke seluruh Indonesia. Kesuksesan Reza dalam menjalankan bisnis tersebut tak lepas dari dukungan Menteri Perhubungan Rusmin Nuryadin. Rusmin sendiri diketahui merupakan seorang paman dari istri Reza, Rustriana Adrianti. Seiring berjalannya waktu, ia pun mendapat peran yang lebih besar sebagai importir minyak untuk Indonesia. Akan tetapi Reza pun harus berpisah dari Cendana pasca tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 silam. Dan sejak saat itulah, Purnomo mengambil peran penting di balik perjalanan bisnis Riza Khalid. Dukungan Purnomo untuk Riza Khalid. Purnomo melihat besarnya potensi dalam jaringan yang dimiliki Riza Khalid setelah menempati jabatan tinggi di OPEC. Reza pun mendapat akses yang lebih luas terhadap jaringan trader minyak global termasuk dari Arab Saudi, Aljazair, Nigeria, Qatar, Kuwait, Iran, dan Irak. Keleluasannya untuk mengendalikan impor minyak Indonesia melalui Pertamina Energy Trading Limited Petral, sebuah perusahaan perdagangan minyak yang berbasis di Singapura semakin kuat setelah Reza diberikan privilege oleh Purnomo saat menjadi Menteri ESDM. Dengan jaringan luasnya, ada sekira 36 perusahaan cangkang yang digunakan oleh Reza untuk menjalankan bisnisnya Supreme Energy, Paramount Petroleum, Strides Oil, dan Cosmic Petroleum untuk mengontrol pasokan minyak di tanah air. Tak hanya itu, Reza turut berperan dalam menjadikan Singapura sebagai pusat pengolahan minyak mentah terbesar di Asia Pasifik, dengan membangun kilang berkapasitas 2 juta barel per hari di Jurong. Bisnis minyak ini memberinya kekayaan luar biasa, dengan pendapatan tahunan diperkirakan mencapai 30 miliar dolar AS atau setara dengan 489 triliun rupiah. Pengaruh besar Riza Khalid di Pertamina dan politik nasional. Kedekatannya dengan Purnomo membuat Riza Khalid menjadi sosok berpengaruh di Pertamina. Ia bahkan disebut mampu menggeser pejabat di internal perusahaan plat merah tersebut jika mereka tidak sejalan dengan kepentingannya. Bisnis Reza pun semakin meluas tidak hanya di sektor migas saja. Termasuk diantaranya menjadi pemegang saham di sejumlah perusahaan seperti AirAsia, maskapai penerbangan berbiaya murah. Keterlibatannya dalam politik nasional dimulai ketika menjadi penyokong dana kampanye SBY pada Pilpres 2009 dan Prabowo Subianto di ajang Pilpres 2014. Namun, pengaruh besar Riza Khalid mulai disorot ketika skandal pengoplosan minyak RON 90 dengan RON 92, yang melibatkan putra sulungnya yakni Muhammad Keri Adrianto terungkap. Purnomo Yusgiantoro pun kecewa mengetahui kasus ini yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai 193 triliun rupiah.
Sumber Poros Jakarta pun menyebut bahwa Purnomo tak senang dengan sikap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang membiarkan anak didiknya terseret dalam kasus yang ditangani Kejaksaan Agung. Meski demikian, Kejaksaan Agung Kejagung menyatakan bahwa Riza Khalid tidak terlibat dalam kasus tersebut. Yang menarik, keputusan Kejagung untuk tidak menjerat Riza Khalid disebut-sebut tak lepas dari intervensi pihak asing. Termasuk diantaranya pemerintah Singapura hingga Raja Arab Saudi. Sumber terpercaya menyebut bahwa Singapura sangat melindungi Reza mengingat perusahaannya, Petral masih aktif di sana dan bahkan mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 5 perusahaan terbesar yang berkontribusi pada ekonomi Singapura. Karena ini pula, tak sedikit yang mengira bahwa Reza juga memiliki kewarganegaraan Singapura yang menguatkan positioningnya dalam bisnis minyak global. Kisah Purnomo Yusgiantoro dan Riza Khalid menggambarkan bagaimana jaringan bisnis dan politik dapat saling berkelindan dalam industri migas Indonesia. Dari awal kariernya di sektor energi hingga menjadi Menteri ESDM, Purnomo memainkan peran penting dalam membentuk ekosistem bisnis minyak nasional, termasuk dalam memberi ruang bagi Riza Khalid untuk berkembang sebagai pemain utama dalam impor minyak Indonesia. Namun, jejak mafia migas ini tidak luput dari kontroversi. Dengan kekuatan ekonomi dan politik yang besar, Riza Khalid tetap bertahan dalam bisnis minyak global bahkan ketika berbagai skandal menerpanya. Sementara itu, Purnomo Yusgiantoro yang kini menikmati masa tuanya masih tetap memiliki pengaruh besar dalam industri energi. Bagaimanapun, jejak langkahnya dalam dunia migas Indonesia akan terus menjadi sorotan, baik sebagai teknokrat, akademisi, maupun bagian dari sejarah panjang tata kelola energi nasional.